Episode 36. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Jangan pikirkan itu. Wajah Kaori berubah drastis. Dia tidak menyangka pria gendut itu terlibat dalam hal-hal yang tidak ada artinya. Hubungannya dengan dia. Pria gemuk itu menyeringai. Melihat ke atas dan ke bawah Kaori. Dan berseru, saya tidak tahu seperti apa dia setelah dia memiliki tubuh yang bagus. Cantik. Kamu yang memiliki keputusan akhir sekarang. Saya menyarankan kamu untuk patuh wanita yang aku suka. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Jangan main-main. Dia adalah cucu dari keluarga Wijaya. Dan keluarga Wijaya tidak akan membiarkanmu pergi. Jika sesuatu terjadi padanya. Lina tidak bisa membiarkan Kaori dihancurkan oleh pria gemuk ini. Karena jika masalah ini diketahui oleh wanita tua itu, masa depan Kaori mungkin akan berakhir. Keluarga Wijaya. Pria gemuk itu mengerutkan kening. Selalu berbicara tentang keluarga Wijaya. Dia bahkan tidak tahu siapa keluarga Wijaya ini. Dan bertanya, di mana keluarga Wijaya? Apakah itu menakjubkan? Bahkan keluarga Wijaya tidak tahu bagaimana kamu sampai di Bandung. Dia adalah Kaori Wijaya, kata Albert. Pria gemuk itu menendang Albert dan mengutuk dan berkata, anjing jenis apa? Kamu harus membungkuk ketika berbicara dengan saya. Kamu tahu. Albert tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri. Jika dia tidak banyak bicara, itu tidak akan dipukuli. Pria gemuk itu menoleh melihat Kaori. Tanpa rasa takut sedikit pun. Tetapi penuh senyum. Tidak heran bumi bergetar 3 tahun lalu. Dia benar-benar cantik. Rupanya gadis ini yang menikah dengan sampah. Lalu dia berbalik menatap Marcel. Pria gemuk itu menunjuk ke Marcel. Saat ini bahkan Jenny, seperti seekor tikus, tidak berani berbicara. Saya menyarankanmu untuk tidak menyusahkan diri sendiri. Jika tidak, kamu akan menyesalinya, kata Kaori. Nadanya tidak kecil. Aku menyukainya. Aku tidak tahu apakah kamu begitu kuat di tempat tidur. Tapi jangan khawatir. Aku masih punya tamu. Beri kamu waktu untuk memikirkannya. Setelah saya bertemu dengan tamu, saya akan datang kepadamu lagi. Sebelum orang gemuk meninggalkan ruangan, biarkan anak buahnya menjaga di pintu ruangan. Marcel ingin menyelinap pergi. Diam-diam membuka pintu dan melihat. Tetapi dipukul dan ditendang. Jenny tertekan. Tapi dia tidak berani mengeluarkan suara. Apa yang harus dilakukan, Kaori? Atau panggil nenekmu. Biarkan nenek maju ke depan. Mungkin masalah ini bisa diselesaikan, kata Lina kepada Kaori dengan ketakutan. William menghela nafas. Bagaimana wanita tua itu bisa menangani masalah ini? Dan pria gemuk itu jelas tidak menganggap serius keluarga Wijaya. Ibu tidak akan ikut campur. Pria gendut ini tidak mudah dilihat, kata William. Apalagi yang bisa saya lakukan? Apakah saya benar-benar ingin putri saya menemaninya? Lina menatap William dan berkata. Kaori memandang Marcel dan marah. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa menyebabkan masalah ini tanpa alasan? Melihat Kaori menatap Marcel, Jenny berkata, Kaori, mengapa kamu lihat anakku? Apa hubungan wanita itu dengan putraku? Pria gemuk itu tidak ada otak. Dan kemarahan Marcel muncul. Bajingan semacam ini adalah penunggang 10.000 orang pada pandangan pertama. Saya hanya mengatakan beberapa patah kata. Saya tidak tahu mereka sangat tidak masuk akal. Kaori menghela nafas dan tersenyum pahit. Sekarang, Marcel masih tidak berpikir dia salah. Dan Jenny masih harus melindungi anaknya. Benar-benar, kenapa kau tidak mengatakan hal seperti itu? Apakah kamu ingin menunggu dia datang agar saya bisa menyampaikan kata-kata ini kepadanya? Kaori berkata dengan dingin. Kamu, Marcel menunjuk ke Kaori dan tidak mengatakan apa-apa. Jangan berdebat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Pertama pikirkan solusi untuk masalah ini. Kaori, kamu dapat menelepon wanita tua itu dengan cepat. Lina mendesak. Bu, bagaimana nenek bisa maju karena hal-hal ini? Tidakkah kamu tahu seperti apa karakter nenek itu? Kekuatannya hanya ada di keluarga Wijaya. Bagaimana dia bisa menyinggung orang-orang ini karena aku? Kaori menarik napas dalam-dalam. Dia melanjutkan, hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkanku. Dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkanku.
Siapa? Lina berkata dengan rasa ingin tahu. Ariel Wibowo. Apa? Ariel. Lina memandang Kaori dengan takjub. Dan berkata dalam hati, apakah kamu gila? Kamu berharap kamu akan diselamatkan oleh sampah yang tidak berguna ini, Kaori? Atau hubungi Andika. Dia mungkin memiliki beberapa koneksi untuk membantu masalah ini. William langsung menyaring kata-kata Kaori. Ariel Wibowo. Bagaimana mungkin? Apa kemampuannya untuk menangani pria gendut itu? Kaori, apakah kamu menghina saya? Biarkan dia membantu saya memecahkan masalah. Jika kamu tidak ingin membantu, katakan saja. Mengapa berbalik dan mempermalukan saya? Marcel berkata dengan dingin. Kaori sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Marcel tidak tahu di mana dia lebih unggul. Apakah aku membantumu? Jika bukan karenamu, apakah kamu akan membunuh saya juga? Saya tidak repot-repot untuk peduli tentang masalah ini. Kaori berbicara dan mengeluarkan telepon. Lina memperhatikan Kaori melihat ke nomor Ariel. Dengan cemas seperti semut di panci panas. Dan berkata, Kaori. Kamu benar-benar ingin memanggilnya untuk membuang waktu. Bagaimana jika pria gemuk itu segera kembali? Bu. Berhenti bicara. Kalian semua diam. Kaori menaikkan volumenya dan berkata dengan tidak sabar. Jenny menatap Kaori. Anak kecil ini memiliki temperamen yang sangat besar. Tetapi memikirkan pria gemuk yang ingin Kaori menemaninya, Marcel akan terhindar. Sebaliknya, dia merasa itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Setelah Kaori memanggil nomor Ariel, dia bertanya, Ariel, di mana kamu? Ariel menyesap mie instan dan berkata, di rumah. Kamu, aku punya masalah di sini. Bisakah kamu membantuku? Kaori berkata dengan sedikit malu. Tidak membawa Ariel bersamanya ketika sedang makan. Tetapi sekarang aku memikirkannya ketika aku dalam masalah. Kaori menyalahkan ibunya alias Lina. Jika bukan karena dia tidak akan meninggalkan Ariel sendirian di rumah. Oke, aku akan segera datang, kata Ariel tanpa ragu-ragu. Mendengar apa yang dikatakan Ariel, Kaori menghela nafas lega. Dia tidak akan memaksa Ariel melakukan apapun berdasarkan hubungan yang tidak perlu antara suami dan istri. Jika dia benar-benar tidak mau, Kaori tidak akan memaksanya. Ketika Kaori meletakkan telepon setelah melakukan panggilan, Lina cemas dan cepat berkata, Kaori, kamu telepon nenekmu lagi. Bagaimana kamu bisa menaruh semua harapanmu pada Ariel? Kaori berkata dengan ringan. Aku percaya padanya. Kamu. Ini. Lina sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Marcel mencibir pada Kaori. Jika masalah ini tidak diselesaikan, dia akan dipukuli. Dan Kaori akan dihancurkan oleh pria gemuk itu. Karena Kaori tidak terburu-buru. Apa yang dia cemaskan? Di ruangan lain hotel, pria gemuk itu memegang anggur dengan antusias. Dan berkata, Kakak Rehan. Jika kamu menjadi sangat terkenal di masa depan, kamu harus menjagaku. Bahkan Andika telah ditanam di tanganmu. Dunia kota Bandung ini tidak akan menjadi milikmu. Mulai sekarang, Rehan minum anggur tanpa masalah di permukaan, tetapi tersenyum pahit di dalam. Jika sebelumnya, dia bisa menerima kata-kata menyanjung ini begitu saja, dan Bandung memang tepat di depannya, dalam jangkauan. Tapi setelah kejadian Indra, Rehan samar-samar merasa bahwa dia sepertinya semakin menjauh dari posisi orang pertama di Cloud City. Penampilannya di kasino bawah tanah jelas membuat Ariel sangat tidak puas. Dan sekarang Bimo menunjukkan tanda-tanda kembali dari arena. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk bersaing dengan Bimo? Oke, jika saya memiliki kesempatan ini, saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk, kata Rehan. Pria gemuk itu tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, Kakak Rehan. Saat dia mendorong cangkir untuk diganti, Ariel berjalan ke dalam ruangan dengan wajah tenang. Rehan melihat Ariel dan berdiri. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul? Saudara Ariel, Rehan berteriak dengan hormat. Andre minum dan berkata kepada Rehan sambil tersenyum. Kakak Rehan, dia siapa? Kamu memanggilnya saudara. Apa kamu bercanda? Rehan memelototi Andre. Takut dia akan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Dan mengingatkan, kamu tutup mulut. Kamu tidak punya hak untuk bicara.
Apakah ini temanmu? Ariel bertanya pada Rehan. Rehan tidak bisa menebak mengapa Ariel muncul tiba-tiba. Jadi dia tidak berani mengakuinya tanpa pandang bulu. Dia hanya berkata, hubungannya dangkal. Hanya seorang teman di meja anggur. Istriku diganggu dia, Ariel berkata dengan dingin. Rehan merinding ketika mendengar kata-kata ini. Tetapi dia tahu persis mengapa Ariel tinggal di rumah Wijaya selama 3 tahun penuh. Pria gendut ini berani berbicara liar kepada istri Ariel. Rehan mengambil botol anggur dan menghancurkannya di kepala pria gemuk itu. Pria gemuk itu setengah sadar. Dan dia bertanya pada Rehan dengan bingung. Kakak Rehan, kamu, apa maksudmu? Apa maksudmu? Kamu tidak mau hidup lagi. Setelah Ariel berbicara, Rehan mengangkat tangannya. Dan beberapa anak buahnya menekan pria gemuk itu ke tanah dan memukulinya dengan keras. Bersambung.